Halo teman-teman, selamat sore. Berjumpa kembali di channel Yan Iwan. Kali ini saya akan bahas tentang informasi terupdate yang ada atau peristiwa yang ada di Cordau, teman. Ini saya tadi cek teman ya, untuk di aplikasi Satoshi-nya itu banyak sekali perubahan-perubahan tentang progres atau proses dari saldo core yang ada di sini kita tambang tersebut, teman-teman. Yang pertama, awalnya itu tidak bisa mengikat wallet kembali seperti video yang saya sebelumnya. Yang kedua, sekarang itu pindah teman ya, dari sebelumnya ada di tersedia, sekarang itu pindah ke dibukukan ya, pindah ke dibukukan. Nah, apakah ini merupakan suatu proses yang normal atau bagaimana? Nah, nanti saya coba gali informasi ini, teman. Nah, di sini sebelumnya saya lihatin dulu apa yang saya maksud tersebut, teman, dan nanti kita coba cek juga apakah ada informasi resmi yang ada di Twitternya Cordau. Nah, di sini seperti ini, kita coba ke profile seperti ini. Nah, di sini ada core. Di sini saldonya sudah kosong, ya, yang dimana sebelumnya di sini ada. Nah, setelah itu kita coba cek di sini, klik itu core. Nah, ternyata saldonya itu pindah ke Siman, ke terbeku. Nah, awalnya saldo tersedia. Nah, awalnya di sini, teman. Nah, setelah itu sekarang pindahnya ke sini, teman, ke terbeku. Nah, apakah maksudnya ini pindah ke terbeku, teman? Kalau kita klik pun ini, alamat penarikan koin yang diikat itu tidak bisa, ya. Jumlah tersedia adalah 0 dan tidak perlu mengikat alamat penarikan. Nah, kalau saya gali informasi sebelumnya, teman ya, kita coba cek di sini. Nah, di sini saya sudah sempat lihat tadi di Discord-nya Cordau. Ada moderatornya seperti ini sebelumnya. Aset core yang terbeku itu normal, katanya, teman. Nah, yang belum terbeku pun normal, teman. Ditunggu aja info lanjutannya, gak usah pada panik. Nah, itu awal sebelumnya, teman ya. Nah, setelah itu saya dapat informasi juga nih dari beberapa partner juga, ya. Mungkin ini resmi dan tidak, tapi di sini mencerminkan juga seperti yang masuk akalnya. Di mana pengguna yang telah menautkan core alamat penarikan sebelum tanggal 6, sekarang asetnya dialihkan ke sisi beku. Nah, pengguna yang telah menautkan alamat penarikan ya sebelum tanggal 6, asetnya dialihkan ke sisi beku. Nah, itu normal, ya, itu normal. Saat penarikan aset dilakukan, selalu dibekukan terlebih dahulu. Nah, ini statusnya normal. Nah, kalau yang tidak menautkan alamat penarikan sebelum tanggal 6, mungkin dia menautkan tanggal 6 atau tanggal 7, itu statusnya adalah masih seperti awal, yaitu ada di tersedia seperti tadi, teman ya, masih ada di tersedia. Nah, jika mengikatkan alamat penarikan sebelum tanggal 6, itu akan dialihkan ke sesi beku. Mungkin adalah suatu proses untuk tahap awal. Kan ada 2 sesi, teman, untuk distribusi core-nya, yaitu di tanggal 6 dan di tanggal 8, di tanggal 6 dan tanggal 15 Mei, tanggal 6 Februari dan tanggal 15 Mei. Itulah data-data aplikasi Satoshi yang dikirimkan ke Cordau untuk diproses. Itu artinya ada 2 sesi. Jadi kita yang sudah dibekukan berarti ada di session yang pertama, teman. Jadi tinggal menunggu saja masuknya di wallet MetaMask kalian untuk 25%-nya. Untuk yang 75%-nya itu nanti akan dibagikan setiap bulan, tergantung persentasenya dari coin core yang kalian tambang, itu selama 2 tahun ya, selama 2 tahun itu dibagikan setiap bulannya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita coba cek apa saja informasi yang ada di Twitternya Cordau, teman. Nah, tadi saya cek juga di sini ada informasi-informasi yang menurut saya sekiranya penting juga untuk saya sharekan kepada teman-teman, khususnya teman-teman yang tidak membuka dari Twitter ini, teman ya. Nah, di sini ada disematkan seperti ini dari Cordau. Cordau org 4 jam yang lalu. Kita coba cek, teman ya, seperti apakah ini. Nah, di sini terlihat seperti ini, teman. Saatnya melihat kondisi mainnet saat ini, formasi pasar dan keamanannya, teman-teman. Nah, kita coba baca dari sini, teman ya. Ini ada 8 ya, 8 uraian. Kita coba saja dipercepat, coba, teman ya. Seperti apa? Saya tinggal bacakan saja. Mainnet sepenuhnya aktif, namun sebelum airdrop dijadwalkan pada 8 Februari, aktivitas jaringan terbatas karena kurangnya core token yang tersedia di pasar. Nah, artinya aktivitas jaringannya itu terbatas sebenarnya karena belum adanya airdrop core yang tersedia di pasar. Jadi dibuka dijadwalkan tanggal 8 tapi terbatas ya. Terbatas karena belumnya diluncurkan istilahnya. Nah, di sini kita coba klik yang nomor 2. Oke.
Pasar yang tidak liquid, nah pasar yang tidak liquid dan baru lahir ini telah membuat core menarik bagi penipu. Nah, harap berhati-hati terhadap metode bertransaksi yang tidak terverifikasi dan tidak aman. Maksudnya di sini adalah exchange, namanya exchange yang tidak terdaftar atau tidak diumumkan, tidak di-announcement oleh pihak CoreDAO, itu hati-hati saja. Siapa tahu mengatasnamakan dengan teknik marketingnya mereka, mengatasnamakan CoreDAO, membuat misalnya disuruh untuk deposit ke sana, jangan mau ya, karena ini sudah ada announcement dari CoreDAO-nya bahwasanya mana saja partner-partner untuk exchange atau bursa-bursa yang sudah bekerjasama dengan CoreDAO. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Di nomor 3 ini kita coba cek, airdrop akan menjadi peluang lain bagi pelaku jahat untuk mencoba menipu pengguna core. Untuk menghindari penipuan, harap ikuti penunjuk yang diberikan oleh sumber core resmi. Nah, sumber core resmi itu adalah di Twitternya adalah CoreDAO_org, ada Mediumnya, ada CoreDev, itu Twitternya juga, dan juga ada Discord CoreDAO. Nanti akan diarahkan untuk moderatornya dari Discord CoreDAO jika ingin menanyakan di sana. Nah, jadi intinya hati-hati saja namanya. Nomor 4, coba kita cek kembali. Oke, nomor 4-nya, saat airdrop menciptakan likuiditas untuk core. Nah, di sini saat airdrop menciptakan likuiditas untuk core, pasar yang sehat menjadi semakin penting. Secara historis, volatilitas dan pasar yang baru lahir telah menciptakan kebingungan. Untuk membatasi kesulitan, pembuat pasar dan bursa papan atas mendukung pembentukan pasar awal untuk core. Artinya apa, teman? Artinya di sini untuk pasar-pasar yang memang papan atas yang memiliki dengan modal besar, nah, seperti itu, teman, akan membuat harga ini cenderung normal ya, pembentukan pasar awal yang normal. Kalau yang kecil, artinya yang hanya misalnya baru lahir, mungkin tidak memiliki modal yang bagus, kemungkinan akan untuk pasarnya itu baru lahir akan menciptakan kebingungan. Artinya di sini kemungkinan besar itu harganya akan dibesar-besarkan atau bagaimana, tidak sesuai dengan aslinya, teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Ini berdasarkan penafsiran saya juga, tergantung nanti penafsiran dari teman-teman seperti apa, teman-teman ya. Oke, di sini nomor 5. Pasar liquid core akan dibuka sekitar waktu yang sama dengan airdrop 8 Februari dalam beberapa hari mendatang. Core transaksi dari multisig cadangan publik CoreDAO akan dieksekusi untuk mendapatkan token core kepada pembuat pasar mitra sehingga pasar liquid ada saat airdrop terjadi. Nah, artinya apa, teman? Pasar liquid core akan dibuka sekitar tanggal 8, artinya waktunya bersamaan. Dalam beberapa hari mendatang, transaksi dari multisig cadangan publik CoreDAO akan dieksekusi untuk mendapatkan token core kepada pembuat pasar mitra sehingga pasar liquid ada saat airdrop terjadi. Artinya di sini untuk kan selain dari core yang kita tambah ini ada juga porsi-porsinya berdasarkan tokenomicsnya, teman ya, untuk mitranya dari core. Nah, itu akan dieksekusi nanti, teman-teman, untuk mendapatkan pasar yang lebih besar yang akan ditransaksikan di exchange atau bursa. Nah, seperti itu, teman ya, untuk menjaga harga dan likuiditas dari core yang ada di pasar tersebut. Nah, coba kita langsung cek nomor 6 lagi. Oke, kita cek satu-satu. Memiliki pasar token core yang sah tersedia saat airdrop terjadi akan memungkinkan perdagangan yang lebih aman, lebih cepat, dan lebih mudah diakses untuk pengguna core. Nah, maksudnya di sini, teman, core itu kan akan didistribusikan sesuai dengan jadwal tanggal 8 misalnya seperti itu, dan jika sudah didistribusikannya airdrop core dari masing-masing miner tersebut atau dari kontributor yang sudah ditunjuk atau sudah bermitra dengan CoreDAO sesuai dengan tokenomicnya, itu baru pasar core akan memungkinkan perdagangan yang lebih aman, lebih cepat, dan lebih mudah diakses. Intinya berjalanlah sesuai dengan aturan atau sesuai dengan schedule yang dijadwalkan, teman. Oke, nomor 7, kita cek kembali. Nomor 7, setelah airdrop selesai, semua peserta airdrop akan menggunakan token baru mereka untuk bergabung mengamankan jaringan inti dengan mempertaruhkan stake CoreDAO.org. Nah, di sini, teman, begitu teman nanti akan menerima 25%-nya, teman ya, dari hasil core yang kalian tambang tersebut. Nah, yang seterusnya sekarang masih terbekukan tersebut akan didistribusikan, yang nantinya kalian juga akan menerima. Nah, harapannya, teman ya, untuk menjaga tokennya ini, jaringannya, token baru ini, agar nanti harga pun juga tidak cenderung turun. Jadi bantulah untuk debt-nya ini untuk katanya setik CoreDAO. Nah, berapa persennya yang kalian mampu setiknya untuk mendapatkan selain income tambahan atau passive income-nya. Oke, selanjutnya nomor 8. Kita cek nomor 8 seperti apa. Ini bahasa Inggris. Kita coba saja cari untuk ringkasannya dan terjemahkan. Disclaimer maksudnya, teman-teman ya.
Syarat dan detail. Nah, syarat dan detail yang terkandung di sini dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan. Tidak ada jaminan bahwa salah satu item dengan jaringan akan terjadi seperti yang dijelaskan dan akan terjadi sama sekali. Demikian pula tidak ada jaminan bahwa jaringan atau item apapun yang terjadi dengan jaringan akan beroperasi seperti yang dijelaskan, beroperasi tanpa waktu henti yang signifikan atau tanpa konsekuensi yang merugikan atau beroperasi sama sekali. Inti dan semua pihak yang terkait aplikasi menafikan setiap semua potensi tanggung jawab atas segala kejadian buruk dan kejadian terkait lainnya. Intinya di sini teman-teman ya, segala sesuatu yang ada dijelaskan sesuai dengan aturan itu akan bisa berubah sewaktu-waktu. Dan untuk orang yang ada di luarnya, AirDrop yang hanya tersedia untuk orang-orang di luar Amerika. Nah, Amerika, Kanada, dan negara-negara yang tidak terkena sanksi OPAC itu kalau yang Amerika, Kanada, dan negara-negara yang terkena sanksi OPAC tidak mendapatkan token core. Hanya itu saja sebenarnya teman-teman ya dari informasi kali ini, dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Nah, berikutnya di sini juga teman ada Cordao, cuma hashtag aja namanya Cordao. Hashtag Cordao, hashtag Satoshi plus konsensus. Mungkin ini adalah salah satu terwujudnya dari core sebenarnya, mungkin finally mungkin teman maksudnya dia hanya hashtag saja untuk meneruskan pengumuman yang telah ada dibuat teman. Oke, kita coba cek kembali di sini apa saja informasi berikutnya teman. Ada ini teman ya. Oke, kita coba cek lagi. Nah, di sini juga terlihat tadi 2 jam sebelumnya itu ada teman ya, ada yang namanya Cordao meretweet namanya dari Huobi Global tentang AMA dengan Cordao namanya di tanggal 7 Februari. Itu tanggal 7 Februari pukul 14 UTC. Nah, di sini ada hadiah airdropnya yang diberikan $4.000. Nanti teman bisa baca di sini seperti apa teman ya. Oke, nanti jelasnya seperti itu. Dan di sini ada juga satu. Jadi tinggal menunggu 1 hari saja, teman ya. Tinggal menunggu 1 hari saja untuk mencapai finally teman ya. Kita coba cek nih 26 menit yang lalu teman ya, dibuat oleh Cordao untuk tweetnya. Kami hampir mencapai komunitas inti. Lebih dari 1 hari lagi menuju airdrop terjadi pada 8 Februari pada tanggal 8 Februari pukul 12 PM UTC. Detail segera hadir. Nah, artinya menuju airdrop. Nah, artinya apa teman? Kemungkinan besar besok adalah hari teman-teman akan dibagikan distribusi core-nya. Jadi menurut saya besok adalah hari penentuan ya. Kalau tidak besok mungkin diundur lagi berapa hari. Kalau dari tweetannya ini menunjukkan akan dibagikan besok ya, menurut saya seperti itu. Oke teman, mungkin itu saja yang informasi yang saya sampaikan. Tapi ada saja yang juga tadi saya lupa teman ya, ada menyampaikan 0,1 T-core. Apakah itu adalah Gaspi atau bukan? Kalau menurut saya itu bukan Gaspi, itu hanyalah tes untuk pengujian dari mungkin Cordao-nya memang mengetes untuk alamat wallet kita. Dan kalau untuk Gaspi itu harusnya di jaringan core-nya bukan jaringan testnet. Oke, sekian saja teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Semoga channel ini bermanfaat dan semoga salam cuan, salam satu core. Bye bye.